kami ambilkan sabda Tuhan dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 8. Begini dikatakan, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Saudara, bagaikan mengintip sasaran dan siap menyerang pada saat yang tepat. Itulah yang dirasakan orang yang diliputi dendam membara. Ada orang yang saya kenal yang begitu mendendam kepada seseorang dan mengatakan hal seperti tadi. Saya ulangi apa yang dikatakan, bagaikan mengintip sasaran dan siap menyerang pada saat yang tepat. Tertawa ketika musuh dalam kesulitan, dan di sanalah kita akan memukul balik mereka dengan memanfaatkan situasi. Saudara, tidakkah banyak orang yang berpikir demikian? Sebab kapan lagi kita bisa mendapatkan saat sebaik itu untuk membalas dendam, selain ketika mereka sedang lengah? Hati yang diliputi dendam akan selalu mencari saat-saat seperti itu. Dan jika itu terjadi, puaskah kita? Seringkali tidak, karena kebencian yang terus dipelihara tidak akan mudah hilang walaupun dengan membalas sekalipun. Tetapi perasaan manusia memang gampang disakiti. Dan di sanalah salah satu tempat strategis bagi iblis untuk mempengaruhi kita. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang bersikap seperti itu. Dan kita bisa belajar mengenai hal demikian dari kisah Daud dan Saul. Saudara, hidup Daud dibuat menderita oleh Saul. Dia terus berada dalam pelarian akibat diburu Saul yang ingin membunuhnya. Bacalah kitab pertama Samuel bab 24 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu kali, Saul pun mendapat kabar dari informannya bahwa Daud sedang bersembunyi di padang gurun En-Gedi. Tidak tanggung-tanggung, Saul kemudian membawa 3.000 prajurit terbaiknya dan bergegas memburu Daud. Pada suatu saat, Daud ingin buang hajat, dan dia pun masuk ke sebuah gua. Tetapi ternyata Daud berada di bagian belakang gua itu. Posisi itu sangat menguntungkan, karena Daud bisa membunuh dari belakang Saul yang sedang lengah. Itu pula yang dipikirkan oleh anak buah Daud. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu,
maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lihatlah 1 Samuel bab 24 ayat 5a. Maka Daud pun mengendap-endap dan memotong sedikit ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tapi lihatlah bagaimana sikap hati Daud. Hanya memotong ujung jubah saja, hatinya sudah berdebar-debar. Daud lalu memutuskan untuk tidak melakukan pembalasan. Walaupun kesempatan emas itu sudah ada tepat di depan matanya. Dia lebih memilih hatinya dikuasai kasih dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan menurut kehendakku, tapi biarlah Tuhan yang memutuskan apa yang terbaik. Mungkin seperti itulah isi hati Daud saat itu. Dengan tegas, dia pun berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Lihatlah 1 Samuel bab 24 ayat 7. Daud tidak mengizinkan satu pun dari anak buahnya untuk menyerang Saul. Dalam ayat 8 dikatakan lagi, "Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul." Dan kemudian Daud pun menghampiri Saul, bahkan berlutut dan sujud kepadanya. Dengarlah apa yang dikatakan Daud dalam 1 Samuel bab 24 ayat 11 sampai dengan 12 ini. "Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Dan dalam ayat 13, Daud pun melanjutkan begini, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Saudara, Daud menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keputusan Tuhan yang membalaskan sesuai dengan upah masing-masing. Membalas dendam bukanlah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud mengetahui itu, dan dia taat
walaupun kesempatan emas untuk membunuh Saul sudah hadir di depan matanya. Dia bisa dengan sangat mudah menewaskan Saul, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Saudara, di kemudian hari, Yesus, anak Daud, mengambil sebuah keputusan yang sama. Yesus memiliki kuasa, karena dialah yang memegang kunci di sorga dan bumi. Dengan mudah, dia bisa membumi hanguskan orang-orang yang menyiksanya. Tetapi Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Dia membiarkan dirinya dipermalukan, disakiti, disiksa di luar batas peri kemanusiaan. Mengapa? Karena Yesus mengasihi kita semua dan taat menjalani kehendak Bapa. Dengarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Setelah menempuh sekian banyak penyiksaan, dengan puncaknya di atas kayu salib, Yesus masih sanggup berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini sebuah keteladanan yang luar biasa, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang kita alami mungkin belumlah seberat apa yang dialami Yesus. Jika Dia bisa mengampuni dan menyerahkan segalanya ke dalam kehendak Bapa, mengapa kita tidak bisa? Saudara, membalas bukan bagian kita, tetapi itu adalah bagian Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita adalah mengampuni. Yesus mengajarkan begini, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 45. "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga.
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, bukan berpikir untuk membalas dendam dan mencari saat lengah, tetapi justru kita seharusnya mendoakan dan memohonkan pengampunan atas mereka. Kita diminta untuk tetap mengasihi dan memberkati mereka. Daud telah meninggalkan keteladanan seperti itu. Yesus pun demikian. Maka saudara, mari kita terus belajar untuk mengampuni dan mendoakan, mengasihi dan memberkati mereka yang telah berlaku jahat kepada kita. Saudara, mengampuni dan bukan membalas, itulah yang menjadi bagian kita. Amin. Saya Pastor Leo Sipahutar menyampaikan salam damai.